Mas RT. Gelepin bang, gelepin yang di sana. Makasih Pak. Di atas tuh, lanjut deh. Mauro. Bawahnya gini kak, bawahnya begini kak. Ya perahunya hati-hati begini. Iya buan, mama nak bikin dari. Pak, mungkin bisa perkenalkan dulu nama Oh, siapa baik. dan dari RW. Nama saya Henry Sudarma, saya dari RW 7, Jatirasa, Komplek TNI AL. Pak Henry, Hmm. ini di area Kemang Istigraha, di area RW 7, ini Betul. ada berapa RT Pak yang terdampak? RT semuanya, 14 RT terdampak semua, iya betul. Secara total kalau di RW 7 sendiri berarti kira-kira ada berapa kakak Pak? Hampir 600 kakak. Hampir Yang 600, terdampak. iya. Nah, Iya. ini gimana Pak, semuanya 600 kakak apakah pada akhirnya mengevakuasi diri semua atau ada yang bertahan? Ada yang bertahan di dalam, tapi yang jompo-jompo itu biasa kita evakuasi. Sejauh ini proses evakuasi perkembangan progresnya sudah seperti apa? Alhamdulillah lancar, cuma waktunya aja sedikit agak terkendala karena operatornya kan nggak banyak ya, jadi capek juga, mungkin berapa kali jalan istirahat sebentar, jalan lagi. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin dari ibarat 3 permintaan 1 atau 2 yang belum terevakuasi gitu loh. Berarti sekarang masih ada warga di RW 7 yang masih di dalam? Masih di belakang ya, mungkin sekitar 1, 2, 4 orang. Ini mereka 4 orang karena bertahan atau memang belum dievakuasi? Ya karena kondisi sudah sepuh kan, jadi nggak bisa keluar. Sementara sebenarnya yang bersangkutan itu mau bertahan di dalam, cuma istrinya udah keluar duluan, jadi istrinya nangis-nangis minta suaminya supaya menyusul. Nah itu akan kita evakuasi nanti. Nah, Untuk di RW 7 ini hampir semuanya dievakuasi? ya hampir semuanya yang sepuh-sepuh ya terutama ya. Kalau yang masih strong ya enggak lah, kita bertahan di sini. Ya. Untuk yang nggak bertahan, untuk yang nggak dievakuasi ini mereka apakah bertahan di rumah lantai 2 atau gimana Pak? Ada yang di rumah lantai 2, ada juga yang di luar seperti di gereja saya sebutkan tadi, ya, itu di situ. Biasanya begitu memang. Yang punya lantai 2 atau lebih bertahan di rumah. Gitu. Pak, terkait dengan banjir, ini banjirnya dari jam berapa sih Pak? Mulai... Tadi malam air mulai datang sekitar jam 2, jam 3 lah. Sampai sekarang. Terus ketinggiannya berapa Pak kalau di RW 7 itu berapa cm? Maksimum ketinggian sekarang tuh lebih kurang 3 meter. 3 meter? Mhm. Itu sampai ke atas Pak? Iya, sampai hampir-hampir ke atap ya. Nah ini ada beberapa bantuan kan Pak dari Basnas, Mhm. juga ada bantuan-bantuan lain. Ini pada akhirnya sekarang yang sudah konfirmasi untuk bantuan pihak mana aja Pak? Yang sudah ada itu Basnas, kemudian dari apa tadi ya, public care, kemudian dari lupa saya dari apa aja, ada 5 lebih kurang 5. Kalau perahu karet
diandalkan untuk evakuasi berapa total Pak? Nah, tadi yang dikirim kemarin ada 5. Cuma karena kondisi nggak memungkinkan, jadi yang dipakai itu 3 dengan catatan 2 yang tanpa motor itu untuk areal yang dekat, kalau yang bermotor untuk sampai ke belakang. Gitu. Nah, kendala evakuasi selain perahu karet itu apa juga? Banyaknya kayu-kayu ya, yang menjadi penghalang untuk jalannya untuk flow-nya perahu karet itu sendiri. Jadi harus mungkin menyingkirkan dulu atau kembali dulu, cari jalan lain ya seperti itu. Nah, nanti ini Pak setelah semuanya dievakuasi, ini nanti apakah yang akan dilanjutkan selanjutnya? Apakah sudah ada konfirmasi bantuan logistik, misalnya bantuan pakaian makanan dan lain-lain? Oh, kebetulan tadi ada salah satu anggota DPRD dari suatu partai datang berkunjung. Biasa memang mereka di sini, dan ada beberapa juga orang lain memang menjanjikan akan mengadakan semacam dapur umum ya. Tapi yang sudah firm, sudah konfirmasi itu adalah pihak gereja. Saya barusan dengan Wakapolsek, dengan Pak Camat, Pak Lurah, dengan Kanit Binmas sudah ke gereja, dan gereja alhamdulillah mempersilakan warga RW 7 bebas masuk gitu. Dengan bantuan, kalau dari Bapak sendiri mewakili pihak RW 7 ini apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga? Oh, sebenarnya kalau ya dalam kondisi seperti ini pangan pasti ya, makanan, selimut ya. Tapi yang paling penting bagi kami adalah perbaikan tanggul yang di belakang itu. Yang Tanggul yang menjadi batas antara sungai dengan wilayah pemukiman kami, karena di wilayah RT 1 dan RT 2 itu masih tanggul lama. Jadi air itu bukan karena rubuhnya tanggul tadi masuk, karena keroposnya dari bawah gitu. Ya, airnya dari bawah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Dian, memang banjir merendam sejumlah kompleks yang berada di area Jalan Swatantra 5 Bekasi. Ini salah satunya adalah tempat kami laporkan saat ini, yakni di area Kompleks Kemang IV Graha Bekasi, di mana untuk banjir di area Kemang IV Graha, ini adalah situasinya seperti ini, masih menggenang. Ketinggian air banjir dari 1 meter hingga paling parah adalah 3 meter. Untuk banjir sendiri di area Kemang IV Graha ini mulai naik sekira pada pukul 2 pagi dan hingga kini air masih terus menggenang dan proses evakuasi masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Di Kemang IV Graha terdapat 2 RW yang terdampak, yakni RW 7 dan juga RW 14 dengan total KK ini mencapai 600 KK yang terdampak, dan proses evakuasi diutamakan adalah untuk evakuasi lansia dan juga anak-anak yang hingga kini masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak, baik itu dari BPBD ataupun juga dari organisasi-organisasi swasta lainnya. Untuk masyarakat ataupun juga warga Kemang IV Graha yang dievakuasi ini hingga kini masih terus dilakukan, dan juga dari warga yang dievakuasi ini akan dievakuasi di area Gereja Menara Kasih sebelum nantinya ada tindak lanjut dari pihak Kemang IV Graha dan juga dari pihak pemerintah setempat. Dan sejumlah bantuan memang diperlukan, terutama adalah logistik seperti selimut dan juga medical kit bagi warga yang terdampak di sini. Hingga kini warga masih terus menantikan bantuan dan juga evakuasi masih terus berlangsung dikarenakan jumlah perahu karetnya sangat terbatas, hanya 3 perahu karet yang digunakan untuk mengevakuasi lebih dari 600 kepala keluarga.